Halo, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Rush. Inilah mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih yang kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,695 meter dengan tinggi 1,705 meter, dan untuk panjangnya sendiri mobil Toyota Rush ini memiliki panjang 4,435 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Toyota Rush, idealnya untuk garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi, sekarang kita mulai dari bagian depan. Nah, inilah tampilan depan mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk tampilan grillnya, di bagian tengah terdapat emblem Toyota. Kemudian untuk grillnya di sini menggunakan model grill besar berwarna krom hitam. Untuk bagian atas di sini terdapat lampu utama. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan jenis lampu LED. Kemudian di bawahnya terdapat lampu LED TRL, dan untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Lanjut ke bagian ujung bawah, di sini terdapat lampu kabut atau fog lamp. Untuk fog lampnya juga menggunakan lampu jenis bolam. Kemudian memiliki cover berwarna hitam. Dari bagian fog lamp kita lanjut ke bagian front underguardnya. Di sini untuk front underguardnya berwarna silver, dilengkapi juga dengan mudguard atau penahan lumpur pada bagian bawah. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Inilah tampilan samping mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih. Nah, kita lihat secara lebih dekat untuk bagian samping. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di sini sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna hitam. Kemudian ada talang air pada bagian samping. Untuk bagian jendela, pilar atasnya sewarna bodi. Kemudian untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, dan untuk les bagian bawahnya di sini menggunakan les berwarna krom. Untuk handle pintunya menggunakan model tarik sewarna bodi. Dari bagian handle pintu kita lanjutkan ke bagian cover spion. Untuk cover spionnya di sini sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Lalu untuk sisi samping depan, di sini terdapat emblem dual VDI yang menandakan mobil ini sudah menggunakan mesin dengan teknologi terbaru. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat body kit. Untuk body kitnya ini memanjang hingga ke bagian belakang, sehingga membuat tampilan mobil Toyota Rush ini lebih sporty dan terkesan crossover. Dari bagian body kit, kita lanjutkan ke bagian ban. Nah, di sini untuk velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk velgnya ini berukuran 16 inci dengan profil ban yang digunakan menggunakan ban merek GT Radial, serta ukurannya 215/65 R16. Untuk tipe yang digunakan menggunakan tipe Savero. Untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Dari bagian bawah sekarang kita kembali ke bagian atas. Kita lihat untuk bagian jendela. Nah, di sini untuk kaca bagian samping sudah dilapisi dengan kaca film merek Sunshield. Dari bagian samping kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, inilah tampilan belakang mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk antenanya sudah menggunakan antena model shark fin. Kemudian untuk bagian belakang di sini terdapat roof spoiler serta terdapat high mount stop lamp atau lampu rem pada bagian tengah. Untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan reflector atau penghilang embun untuk bagian kaca belakang. Di bagian tengah di sini terdapat wiper. Lalu untuk stop lamp belakang, nah ini modelnya menggunakan lampu LED. Untuk desainnya memanjang hingga ke bagian backdoor. Kemudian untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam. Di sebelah kiri pintu belakang terdapat emblem Rush. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat emblem Toyota. Dan untuk sebelah kanan di sini terdapat emblem G, menandakan bahwa ini merupakan mobil Toyota Rush yang tipe G. Kemudian ada kamera mundur pada bagian belakang, dan di sisi ini juga ada body kit. Kemudian di bagian bawah terdapat rear underguard berwarna silver. Lalu untuk ban serep terletak di bagian bawah. Nah, di sini kami tunjukkan. Oh iya, ada satu hal lagi yang menarik.
Untuk knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Nah, untuk lokasi ban serepnya ada di bawah sana. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Oh iya, satu hal lagi, untuk tangki BBM mobil Toyota Rush ini terletak di sebelah kanan. Mobil ini menggunakan bahan bakar jenis bensin. Di sini untuk handle pintunya menggunakan model tarik, kemudian terdapat slot kunci pada bagian ujung. Seperti biasa, kita mulai dari bagian door trim. Kita nyalakan lampu. Nah, di sini untuk door trimnya memiliki warna hitam pada bagian atas, kemudian terdapat aksen jahitan pada bagian samping. Untuk sisi samping armrest menggunakan bahan soft touch, kemudian untuk armrestnya sendiri di sini berwarna putih, serta di ujungnya terdapat aksen chrome. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk tombol power window di sini untuk sisi driver sudah auto. Lalu di belakangnya terdapat tombol window lock untuk mengunci jendela. Di bagian depan terdapat tombol folding, ini untuk pelipatan spion, dan bagian depannya untuk pengaturan spion elektrik. Lanjut ke bagian ujung bawah. Di sini untuk bagian ujung bawah terdapat 2 buah cup bottle holder serta 1 buah kompartemen tambahan, serta untuk bagian ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih. Kita mulai dari bagian pilar A. Untuk pilar A di sini terdapat speaker jenis tweeter, lalu ada kisi AC model lingkaran. Di bagian tengah dashboard terdapat aksen putih dan juga les berwarna chrome. Dashboardnya ini dual tone, kombinasi antara warna putih dan warna hitam. Di bagian bawah, nah di sini terdapat tombol stability control, serta di bagian samping terdapat tombol start stop engine. Untuk bagian bawahnya di sini terdapat laci penyimpanan tambahan, serta untuk tuas pembuka kap mesin terletak di bawah sini, dan untuk tuas pembuka tangki bensin terletak di bawah jok pengemudi. Serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas. Kita coba masuk untuk melihat secara lebih detail. Di bagian setir, di sini terdapat logo Toyota, kemudian ada airbag untuk sisi pengemudi. Di sisi sebelah kiri terdapat tombol audio switch control untuk pengaturan head unit. Lalu ada tuas pengaturan wiper di sebelah kiri dan tuas pengaturan lampu sen atau lampu utama di sebelah kanan. Untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur. Untuk cara pengaturannya kita tinggal tarik tuas ini ke bagian atas. Nah, di sini untuk posisi setirnya bisa diatur secara naik turun atau tilt steering. Setelah selesai diatur, tinggal kita kunci kembali. Caranya tinggal kita dorong ke bawah untuk penyangganya. Nah, untuk tampilan meter clusternya di sebelah kiri di sini terdapat tachometer, kemudian untuk bagian tengah terdapat MID, dan di sebelah kanan terdapat indikator speedometer. Dari bagian meter cluster, sekarang kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, di sini untuk sisi atas terdapat 2 buah kisi AC, serta terdapat tombol hazard di bagian tengah. Untuk head unitnya di sini menggunakan head unit model double tint touchscreen untuk ukurannya sekitar 7 inci. Di sisi sebelah kiri di sini terdapat slot untuk USB dan juga HDMI. Lanjut lagi di bawahnya. Nah, di sini terdapat indikator passenger airbag dan juga indikator untuk sabuk pengaman penumpang belakang. Untuk AC-nya sudah menggunakan model digital. Di sisi sebelah kiri ini tombol untuk pengaturan suhu AC. Kemudian untuk bagian bawah ini tombol untuk menghidupkan AC. Di sampingnya ada tombol untuk menghidupkan rear defogger. Sebelah tengah ini tombol untuk air circulator. Lalu tombol 1, 2 ini berfungsi sebagai memori supaya kita tidak perlu lagi menyetel AC. Dan di ujung paling kanan adalah tombol untuk pengaturan kecepatan fan. Di bagian bawahnya terdapat power outlet yang memiliki kapasitas 12 volt, bisa digunakan sebagai tempat cas. Serta di bagian tengah bawah konsol di sini terdapat laci penyimpanan tambahan. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan. Di sini ada beberapa indikator. Kita mulai dari P ini untuk parkir, kemudian R untuk mundur, N untuk netral, D sampai 3 ini untuk jalan kondisi normal, kemudian untuk 2 berfungsi sebagai jalan untuk gigi 2, dan L untuk jalan gigi 1. Di bagian tengah terdapat handrail mekanikal, kemudian ada 1 buah cup bottle holder di bagian tengah, dan di sini untuk konsol boxnya memiliki cover cukup tebal. Nah, ini bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan, sangat fungsional sekali. Dari bagian konsol kita lanjutkan ke sisi samping. Nah, di sini untuk penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan airbag. Di sisi pilar A-nya terdapat speaker jenis tweeter.
Untuk sisi samping ini, dashboardnya juga memiliki kombinasi dua warna antara warna PT dan warna hitam pada bagian atas, serta terdapat aksen chrome pada bagian tengah. Di bawahnya ada laci penyimpanan glove box. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Untuk unit yang 2021 ini sekarang sudah dilengkapi dengan apar. Nah, di sini yang menarik, untuk aparnya sudah dilengkapi dengan penyangga sehingga dapat tersimpan dengan rapi. Kemudian lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lanjut ke bagian atas, di sini terdapat assist grip yang model retractable. Kemudian ada sun visor, sisi penumpang depan dilengkapi dengan cover. Nah, coba kita buka covernya. Ketika covernya dibuka, di sini sudah dilengkapi dengan lampu, membantu kita untuk menjaga penampilan meskipun di malam hari. Untuk bagian tengah, di sini untuk lampu kabinnya model dual zone bisa dinyalakan secara terpisah. Di bagian tengah, di sini terdapat tempat penyimpanan kacamata. Tapi jika Anda tidak pakai kacamata, bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Untuk sisi pengemudi, sun visornya polos, dan untuk assist gripnya di sini juga polos. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjutkan ke bagian jok dulu. Untuk joknya di sini menggunakan bahan berwarna hitam. Untuk bahan yang digunakan menggunakan jenis high fabric. Di sampingnya terdapat beberapa tuas. Yang pertama ada tuas untuk pengaturan reclining atau sandaran. Kemudian ada tuas untuk pengaturan ketinggian jok atau height adjuster. Serta untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Secara keseluruhan untuk interiornya ini didominasi oleh warna hitam. Nah, kemudian untuk samping di sini juga terdapat side plate berwarna hitam supaya untuk bagian pijakannya tidak mudah tergores. Oh iya, untuk masalah airbag, untuk tipe G ini airbagnya ada 6. Selain 2 di depan tadi, di sisi kursi ini juga terdapat airbag untuk melindungi bagian bahu jika terjadi kecelakaan. Kemudian untuk bagian pilar atas, nah di sini terdapat airbag juga untuk melindungi bagian kepala. Sehingga jika itu total, yang pertama ada airbag sisi pengemudi, kemudian sisi penumpang depan juga ada. Lalu untuk sisi bahu pengemudi di sini ada airbag, dan di bagian atas kepala pengemudi juga di sini terdapat airbag. Sangat lengkap sekali. Selain itu untuk sisi penumpang depan juga sama, sisi bahu sebelah kiri terdapat airbag dan sisi atas sebelah kiri juga terdapat airbag. Total berjumlah 6 buah. Sangat safety sekali bukan? Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke baris tengah. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di atas berwarna hitam. Lalu untuk handle pintunya berwarna chrome. Di sini terdapat tombol power window. Di depannya terdapat satu buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di belakang di sini untuk armrestnya berwarna putih, serta aksen warna chrome pada bagian ujung. Juga terdapat laci penyimpanan. Untuk sisi samping menggunakan bahan soft touch berwarna hitam. Lanjut di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini juga masih terdapat satu buah cup bottle holder, serta ada laci penyimpanan di bagian samping, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di sini terdapat AC double blower untuk menambah kenyamanan sisi penumpang baris tengah. Lalu ada lampu kabin pada bagian atas. Untuk baris kedua ini bisa digunakan oleh 3 orang dewasa. Nah, dengan rincian 1 bagian samping. Kemudian untuk yang kedua ada bagian tengah dan 3 bagian samping kiri. Ketiganya sudah dilengkapi dengan headrest semua. Lalu di sini juga ada seat back pocket, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku ataupun majalah. Demikian pula untuk sisi penumpang depan juga terdapat seat back pocket. Yang menarik untuk bagian tengah ini juga terdapat satu buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum untuk penumpang tengah. Secara keseluruhan tampilannya sangat fungsional sekali. Dari bagian tengah, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang untuk melihat bagasinya. Total untuk mobil Toyota Rush ini memiliki kapasitas 7 penumpang dengan rincian 2 penumpang di bagian depan, 3 di bagian tengah, dan untuk bagian belakang ini untuk 2 penumpang. Untuk penumpang baris paling belakang ini, bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan armrest atau assist grip yang model retract. Lalu di sini juga terdapat speaker pada bagian belakang, dan tidak ketinggalan ada satu buah cup bottle holder juga. Sehingga untuk mobil Toyota Rush ini memang sangat memperhatikan semua sisi penumpang, termasuk bagian belakang juga fiturnya cukup lengkap. Untuk sebelah kiri juga sama, di sini terdapat assist grip model retract di bagian atas. Kemudian untuk bagian samping di sini terdapat speaker
dan juga satu buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan, sehingga masing-masing orang bisa membawa botol air minum. Untuk bagian bagasi di sini juga sudah disediakan lampu sehingga membantu penerangan ketika kita membawa barang bawaan di malam hari. Untuk bagasinya juga terbilang cukup longgar, bisa digunakan sekitar 3 buah koper ukuran medium. Nah, kurang lebih itulah tampilan untuk bagian belakang. Dari sini sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat kondisi mesin. Seperti biasa, kita buka kapnya dengan cara menarik tuas ini terlebih dahulu. Mobil Toyota Rush ini memiliki fitur yang sangat lengkap. Di antaranya di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist, sehingga ketika berhenti di kondisi tanjakan, mobil tidak mengeluntur ke belakang. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Control, sehingga membuat mobil lebih stabil. Untuk bagian dalam, kapnya sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan dilengkapi teknologi Dual VTI serta sudah menggunakan teknologi DOHC dengan 4 silinder dan 16 katup. Mesin ini mampu menghasilkan max power di angka 104 PS pada 6000 rpm dan torsi di angka 13,9 km pada rpm 4200. Mobil ini satu produk dengan mobil Daihatsu Terios, bisa kita lihat di sini untuk kode produksinya. Untuk masalah teknologi, selain fitur Hill Start Assist dan juga Stability Control, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur pengereman, ABS dan juga EBD. Sangat lengkap sekali bukan? Nah, kurang lebih itulah video mengenai review mobil Toyota Rush tipe G-Matic warna putih terbaru di tahun 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Toyota Rush. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silahkan bisa menghubungi kontak yang tercantum pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Rush semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil ya di Tumas Mobil. Terima kasih.